Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih bersama dengan Saif. Insyaallah kita akan mempelajari, membedah lebih tepatnya yaitu uh, ya surat Yasin. Ya, kali ini atau pertemuan ini kita akan membahas 5 ayat ya, dari ayat 21, 22, 23, 24 dan 25. Tapi sebelumnya kita tahu terlebih dahulu. Wahid isnani salatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada alif ya. Ada alif di sini. Maka bagaimana kita mengetahui bahwasanya alif itu ya dibaca fathah atau dhamma atau kasroh ya. Maka bagaimana kita bisa tahu ya. Nah, di sini masuknya, kalau dulu kami belajar itu namanya bacaan gharib ya. Bacaan yang asing. Gharib itu asing. Nah, maka bagaimana untuk mengetahui cara baca yang benar ketika kita dihadapkan alif yang tidak ada harokatnya. Nah, ini alif tidak ada harokatnya ya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita lihat dulu ya, dilihat dari huruf ketiga ya, dari huruf ketiga. Kalau huruf ketiga berharokat kasroh ya, di bawah ya, kasroh itu di bawah, maka huruf pertama dibaca ya, maka huruf pertama ini dia ya, nih saya bacakan ya. Jadi namanya hamzah wasol. Nah, ini hamzah wasol nih. Di awal bacaan dibaca kasroh. Ya. Kuncinya itu adalah apa? Terdapat fi'il amr sulasi dan lainnya. Jadi kuncinya fi'il amr sulasi, dan kunci kedua yaitu apa? Huruf ketiga berharokat kasroh atau fathah. Ya. Ya. Jadi ini kan apa, kata ini berarti kan dalam bahasa Indonesia itu dia fi'il amr ya. Fi'il amr itu kalimat atau ya kalimat perintah, maka itu masuknya juga tadi ya, masuknya di bacaan gharib ya, namanya yang ini namanya hamzah wasol ya. Ini sudah ya, tabi'u itu mengikutilah ya. Ya. Jadi artinya dari sini berarti ini harus fathah, kasroh apa dhammah nih alifnya ini. Kita harus mengetahui alifnya. Jadi kuncinya huruf ketiga berharokat kasroh atau fathah. Jadi kuncinya kita harus mengetahui huruf ketiganya. Ini berarti huruf pertama alif, ta, terus ba ya. Berarti huruf ketiganya ba. Ya, huruf ketiga berharokat kasroh atau fathah. Ya, ini kasroh. Maka ini harus dibaca juga alifnya, ini dibaca kasroh. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi alifnya dibaca kasroh. Ya. Alifnya dibaca kasroh. Jadi gimana bacanya? Ittabi'u, bukan attabi'u. Jadi ittabi'u. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Bacaan gharib ya. Bacaan gharib 8 ya. Ada juga yang apa namanya, huruf ketiganya itu, kalau huruf ketiganya ya dhammah ya, nah maka huruf pertama yang alifnya itu dibacanya dhammah juga kalau huruf ketiganya
dhamma. Tapi kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka huruf pertamanya ini, alifnya ini yang nggak ada harokatnya ini, dibaca kasroh. Jadi bacanya gimana? Ittabi'u. Maka kita harus tahu ilmunya. Ini namanya bacaan gharib, termasuknya adalah kata perintah. Ya, ittabi'u, ikutilah. Ya, jadi seperti itu. Jangan asal baca kalau kita nggak tahu ilmunya. Jadi bukan atau ngarang atau kira-kira atabiu cocok ya, cocok ya, atau utabiu cocok nggak ya, enggak, apa cocok lanjutnya. Jadi yang dilihat itu ya adalah huruf ketiganya, satu alif, huruf kedua ya tak bertasdid, ke huruf ketiganya dulu adalah ba ya, berharokat kasrah. Maka di sini adalah huruf alifnya harus berharokat kasroh ya, harus berharokat kasroh. Ketika huruf ketiga ini kasroh atau alif, maka huruf pertamanya atau alifnya yang tidak ada harokatnya tetap dibaca kasroh. Kuncinya ya itu. Ya, kalau fathah atau alif, huruf pertamanya ikut harus kasroh. Kalau huruf ketiganya itu doma, huruf pertamanya harus doma. Fahim dom ya, paham ya? Seperti itu. Itu adalah bacaan gharib 8. Kami punya bukunya ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau pesen ya, nanti bisa japri atau komen ya di bawah. Nanti kita kasih nomornya dan kita pesankan. Namanya nih, hukumnya adalah hukum hamzah wasol. Nah, ini alifnya adalah hamzah wasol. Artinya wasol apa? Terus. Jadi ini hamzah yang dia mempunyai fungsinya itu untuk meneruskan bacaan, namanya ya wasol itu kan terus ya. Jadi ini adalah kasroh ya, kasroh bacanya atau berharokat kasroh. Ittabi'u, seperti itu ya. Namanya hamzah wasol. Baik, kita bacakan dulu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ajran, langsung huruf waw ya. Ulangin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, seperti itu. Nah, ini tanda juz ya. Akhir juz dan ini awal juz. Gitu ya. Nah, ini ya tadi ini namanya fil amr ya, sulasi. Fil amr itu adalah kata perintah, ittabi'u ya. Nah, tadi udah berarti ilmunya kasroh ya. Karena ini barokat kasroh atau fathah, maka tetap ini kasroh sininya. Huruf pertamanya alifnya kasroh. Ya, kemudian huruf ain ini mad tabi'i. Karena kenapa? Waw sukun sebelumnya ada huruf ain berharokat dhammah. Panjang 2 harokat. Ittabi'u malla ya, malla. Malla ya. Lanya panjang ya. Kemudian lam tersebut juga termasuknya adalah huruf apa? Huruf yang kemarin kita bahas itu adalah huruf syamsiyah ya. Syamsiyah. Ya. Seperti itu. Malla, malla, dan ini juga hukumnya ya. Hukumnya itu nun sukun ketemu huruf lam ya. Nun sukun ini yang merah-merah nih, kita lihat ya. Nun sukun bertemu huruf lam ya. Idgham bila gunnah ya kalau tidak salah. Maka kita lihat di sini. Nah, ini tajwid banyak banget namanya hukum-hukumnya ya. Ya, di sini ada lafal jalalah ya. Tadi yang saya bilang tadi apa namanya? Idgham bila gunnah, tanpa gunnah kita cari. Idgham bila gunnah. Ya. Ya. Mat ya, lafal jalalah, tarkik tafkhim, tebal ya. Mat asli ya, wajib gunnah ya. Wajibal gunnah ya. Nun sakinah ya. Idhar halki ikhwash. Hakiki idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Ya benar nih. Jadi masuknya hukumnya di nun sakinah atau tanwin nih ya. Itu bertemu dengan
5 cabang dari nun sakinah dan tanwin itu ada idgham halqi, bacaan jelas ya. Ini masuknya ke sini, dan ada ikhfa hakiki yang kedua dibaca dengung, hurufnya 15 nih ya. Kemudian ada idgham ma'al guna dengan guna, memasukkan dengan dengung 2 harokat, hurufnya mana suaranya ya. Kemudian ada berapa? 5 ya. Idgham bila guna, memasukkan tanpa dengung. Nah ini lam sama ro apabila nun sukun tanwin ini ketemu 2 ini, lam sama ro. Kita zoom coba ya biar kelihatan ya. Ya, lam sama ro ya. Jadi masuknya tadi ya nih. Ya, nun sakinah dan sama tanwin ya. Atau tanwin ya, ini memasukkan hafal ini bila guna. Idgham memasukkan bila artinya tidak menggunakan guna. Ya, memasukkan tanpa dengung, guna itu dengung. Idgham itu memasukkan. Lam namra yubayyin lana. Nah, jadi nun yang di sini jadi dibacanya nunnya itu dilewati ya, langsung ke huruf lam. Kemudian ya juga ada ro, lam ro ya, lam ro. Lam ro. Ghafurur rahima, ghafurur rahima. Jadi seperti itu ya. Namanya ya kita hafalkan, namanya idgham bila gunnah. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi seperti itu. Nah, dan termasuknya dia juga tadi ya. Nah, tadi. Jadi masuk langsung ke malla. Jadi syamsiah ya. Alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah nih, alif lam syamsiah, lam huruf gitu, lam termasuknya ya. Malayas, lamnya panjang, matlubi, kenapa ada alif? Sebelumnya lam berharokat fathah. Layas, nah, sinnya juga ini ya, hukumnya itu sifatnya ya, maaf ya, sifatnya itu masih rokhwah ya, sin itu masih rokhwah, suara yang melaju ketika sukun kayak gini. Yes, jangan buru-buru. Yes, alukum ajrau gitu. Yes, alukum ajrau, mimnya juga ya, huruf-huruf ya, ini tawasud ya, mimnya tawasud ya. Terus ini qalqalah sughra, ajrau ya, ajrau masih mantul, tapi mantul yang ringan ya, lewat saja. Ajrau, nah ini apa coba? Fathah tanwin yang punya ro-nya ini ketemu huruf wawu. Kalau saya ya namanya idgham bi gunah, tadi ada ya, bi gunah, ada yang bila gunah. Nah, idgham ma'al gunah, hurufnya salah satunya adalah ya tadi ya, tanwin, fathah tanwin ini bertemu dengan huruf wawu. Nah, ini dia huruf wawu, ini contohnya. Israfau. Nah, enaknya itu kalau zaman sekarang tuh banyak sekali kemudahan apa, dengan cara Qur'annya itu udah diwarnai sehingga ya memudahkan kita untuk membaca tanpa salah. Fa insyaallah seperti itu. Ajrau wa hum, mim sukun ketemu mim. Itu apa? Mim sukun ketemu mim, idgham mimmi ya. Jadi memasukkan bunyi mim ke mim ya, ke bunyi mim, ya, memasukkan mim mati ke mim berikutnya ya, ke dalam mim berikutnya. Wahum 2 harokat, wahum ditahan, ditahan 2 harokat. Hum muhtadun, nah gitu. Kemudian ayat ke-22. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un.
wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa mencucu, makhrajnya bibir ya, syafawiyah, huruf bibir. Wa ma matobi panjang. Wa ma liyala, lanya panjang. Karena kenapa? Karena ini mat ya. Dalam dua kata, la satu kata, a'budu satu kata, tapi ketemu alif ya. Jadi kuncinya mat ketemu alif atau hamzah. Maka panjangnya 4, 2, 4, 5 harokat. La a'budul ladzi fatarani. Ini ya, ain. Ain itu tengah tenggorokan ya, bukan bukan hamzah tapi ain ya. Ini tawassut ya. Ketika sukun dia tengah-tengah antara syiddah dan khawah. Budul ladzi, zi-nya panjang mat tabi'i. Kenapa? Ada ya dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Ada fathah kasrah di bawah. Jadi kasrah. Zi fatarani, dia panjangnya dua harokat. Fatarani, ini pun sama ya. Fatara, ini satu harokat. Fatarani, ini panjang dua harokat ya. Tabi'i wa ilaihi turja'un. Wa ilai, nah di ayun ya, dia namanya lin itu bacanya di ayun ya, lentur, lin itu lentur. Wa ilaihi turja'un. Tafkhim ra ya, tafkhim ra itu tafkhim ya, diingat-ingat ra itu tafkhim. Karena kenapa? Karena huruf sebelum ra ada huruf ta yang berharokat dhammah, maka dibaca tafkhim tebal ya. Wa ilaihi turja'un. Tur. Nah, suaranya gitu. Turja'un. Bukan turja'un. Nah, ini huruf hamzah. Ya, ini huruf ain ya, bukan hamzah. Ja'un, bukan Ja'un bukan tapi. Ya, ja'un. Nah, selanjutnya ayat 23. Attakhidhu min dunihi alihah. Ya, jadi ini pangkal tenggorokan hamzah dan alif sama ya. Ini namanya hamzah wasol, ini alif ini. Attakhidhu min, nun sukun ketemu dal itu ikhfa hakiki. Boleh kita lihat sini ya. Kita bahas ikhfa hakiki. Nah, niki G. Ikhfa hakiki apabila nun sukun ketemu huruf dal tadi kan dal ya. Nih salah satunya. Nih ketemu huruf dal, maka dibacanya apa? Samar, dibacanya samar. Min dunihi, dunya panjang. Waw sukun sih, ketemu huruf sebelumnya berharokat dhammah. Fathah di atas, kasrah di bawah, dhammah di atas. Dunihi, ini tabi'i ya. Tabi'i, maaf ya. Ini namanya mat ya. Yaitu mat jaiz munfasil. Kenapa? Karena dia ketemu hamzah atau alif dalam dua kata ya. Nihi min dunihi ilaha. Min dunihi aliha ya, afan ya. Min dunihi aliha. Nah ini idgham bil gunnah, dengan gunnah ya, ma'al gunnah atau ma'al gunnah. Kenapa? Nun sukun ketemu huruf ya agak ditahan lama. Yuridani rahman. Ridani ya. Jadi gitu, mantul. Pola surah. Yuridani rahman.
nirrahma tipis nirrahmanu bidurril la tughni anni bidurrilla satu harokat aja masuknya, lepasnya satu harokat. Wa bidurrilla lanya matnabi panjang tuh nih ya, masih rohwah ya, rohwah masih jalan ya, urwain nggak boleh sukun, nggak boleh berhenti. Tuh kayak gitu suaranya, tuh bukan tugni anni, nah itu salah kaprah. Tughni anni syafa'atuhum an, ini gunnatul musyaddadah, nun bertasdid, anni syafa'atuhum, fanya panjang dua harokat, atuhum syai'aw wala yuqidhun, wala syai lentur ya, yang sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, lin, syai'aw wala yuqidhun ya. Yung nun sukun ketemu huruf qaf tadi, qol ikhfa hakiki samar. Yung nggak boleh yung, nggak boleh dan nggak boleh idhar jelas. Yunqidhun salah, tapi yuqidhun ya, seperti itu. Ayat 24. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini masuknya dengung dua harokat karena nun bertasdid gunatul musyaddadah ya. Nun ya masuknya dua harokat, ini dilepasnya juga sebanyak 24 harokat. Masuknya 2, keluarnya 4 harokat. Inni idzal lafi. Nah, kenapa panjang? Karena ya mat ya, jaiz munfasil ya. Mat jaiz munfasil, bukan mat wajib mutasil, tapi jaiz munfasil yang berlanjut ya. Idzal lafi. Nah, ini apa namanya? Gunnah ya, idgham bila gunnah ya, karena fathah ketemu lam, dia idgham masuk tapi tidak menggunakan gunnah ya, bila gunnah, tidak dengung. Idzal lafi dhalalim mubin. Bo, ini makhrajnya sisi lidah kita kanan atau kiri menempel gigi geraham atas ya. Gigi geraham itu yang di kanan atau kiri ya. Dhalalannya panjang, dhalalim idgham bi gunnah ya. Lim mubin, seperti itu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni dibaca ditahan in sama kayak ini ya, gunnah ya. Ini 4 harokat, ini 2 harokat a-nya atau alifnya. Ini namanya nun sukun ketemu huruf ta, ikhfa hakiki samar. Amantu nggak boleh amantu bi rabbikum fasma'un. Alhamdulillah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Saya Saib
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu di lain kesempatan yang lain ya, di lain waktu. Oke, jazakumullah. Terima kasih banyak.